Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study keterampilan dasar mengajar fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang keterampilan dalam mengelola kelas. Yang kita pelajari mencakup 1 definisi, yang kedua adalah tujuan, 3 macam-macam, dan 4 adalah hal yang harus dihindari. Yang pertama, definisi keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya ke kondisi optimal jika terjadi yang dimungkinkan dapat mengganggu kegiatan. Misalkan ada siswa ramai, di situ berarti mengganggu kegiatan, berarti guru harus mengembalikan ke kondisi optimal sehingga siswa bisa belajar dengan baik. Baik dengan cara mendisiplinkan atau melakukan kegiatan remedial. Kegiatan remedial ini biasanya dilakukan untuk siswa yang nilainya masih di bawah KKM. Sedangkan untuk siswa yang nilainya di atas KKM, dilakukan kegiatan pengayaan. Jadi kalau kurang dari KKM itu remedial. Kalau lebih dari KKM, dilakukan kegiatan pengayaan. Pengayaan itu dengan diberi soal-soal yang lebih dari yang biasanya atau lebih susah. Nah, keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal setelah keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terjadi gangguan. Misalkan dalam pembelajaran fisika tiba-tiba ada siswa yang berantem mungkin saja, atau siswa yang ramai, atau siswa yang tidur, tidak mendengarkan penjelasan guru. Nah, bagaimana guru mengatasi tersebut dan mengembalikan ke kondisi yang optimal. Keterampilan mengelola kelas sebagai seni dalam atau keterampilan guru dalam mengoptimalkan sumber daya kelas bagi penciptaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Keterampilan mengelola kelas ini menduduki posisi penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Tentu, kalau misalkan siswanya ramai, pasti tidak bisa belajar dengan baik, tapi tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran. Maka keterampilan ini sangat penting. Dan ini sebagai calon guru kita tidak bisa praktek langsung ke sekolah ya untuk saat ini dalam mengelola kelas. Tapi nanti bisa dicoba ketika mahasiswa magang. Nah, di sana bisa mencoba untuk mengelola kelas. Yang kedua adalah tujuan keterampilan dalam mengelola kelas. Tujuan keterampilan mengelola kelas bagi guru atau calon guru. Yang pertama adalah mengembangkan keterampilan dan memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah proses pembelajaran secara efektif. Nah, bagaimana guru itu bisa melakukan langkah-langkah proses pembelajaran yang efektif? Tentunya sebelum mengajar, guru harus membuat perencanaan pembelajaran. Kalau pelaksananya tidak sesuai dengan perencanaan, apa yang harus dilakukan guru? Maka guru harus sekreatif mungkin melakukan langkah proses pembelajaran jika tidak sesuai dengan rencana yang sudah dilakukan. Harus ada rencana, itu tidak hanya satu rencana, tapi harus ada rencana A dan rencana B. Kalau misalkan merencanakan pembelajarannya dengan bantuan PowerPoint ketika listrik padam, apa yang harus dilakukan guru? Guru harus memanfaatkan papan tulis atau membuat gambaran di kertas atau mengajak siswa diskusi dan lainnya. Yang kedua, memiliki kesadaran terhadap kebutuhan siswa. Jadi kebutuhan siswa itu apa? Dan tentunya harus bisa mencapai tujuan dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi guru dalam memberikan pengarahan yang jelas kepada siswa. Jadi kadang siswa itu ramai karena pengarahan dari guru itu tidak jelas, sehingga mereka saling berbicara dengan temannya. Ini maksudnya apa? Tugasnya bagaimana mengerjakannya? Maka harus memberikan penjelasan yang jelas. Yang empat, memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan baik kecil atau ringan. Jadi guru harus memberikan respon atau suatu tindakan terhadap gangguan kecil. Misalkan kalau siswa ramai, ayo diam dulu, belum saatnya ramai, nanti kalian bisa ramai ketika waktunya diskusi. Nah, kalau diskusi boleh ramai, asalkan membahas tentang topik yang dipelajari. Nah, dalam memberikan respon ini harus sesuai dengan
perilaku yang dilakukan oleh siswa. Dan kita tidak boleh melakukan kontak fisik ya terhadap siswa, misalkan memukul, itu tidak bisa. Yang kelima adalah memahami dan menguasai strategi dan yang dapat digunakan dalam hubungan dengan masalah tingkah laku siswa yang berlebihan atau terus-menerus mengganggu proses pembelajaran. Jadi harus bagaimana strateginya untuk mengatasi siswa-siswa yang ramai atau tidak mau mendengarkan penjelasan dari guru. Misalkan ketika guru menjelaskan ada siswa yang ramai, ayo tadi yang ramai silahkan mengulangi penjelasan dari saya. Biasanya siswa terdiam. Nanti siswa diminta untuk menjelaskan, dan ketika dia bisa menjelaskan, maka perlu diberi tepuk tangan misalkan dengan penguatan. Oke, meskipun sudah bisa menjelaskan apa pertanyaan dari Bapak atau Ibu, alangkah baiknya diam ya, takutnya nanti ada temannya yang tidak bisa mendengar penjelasan saya, misalkan seperti itu. Kalau misalkan dia tidak bisa menjawab, maka guru perlu menuntun agar siswa itu bisa menjawab. Biasanya kalau siswa diminta untuk menjawab itu biasanya sudah diam. Tujuan keterampilan mengelola kelas bagi siswa: mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya setelah sadar untuk mengendalikan dirinya. Jadi kalau guru bisa mengelola kelas dengan baik, maka siswa itu bisa mengendalikan dirinya. Guru juga perlu memberikan peraturan-peraturan di awal pembelajaran sehingga siswa tahu bagaimana dia harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung. Jadi misalkan ketika Bapak atau Ibu sedang berbicara, kalian diam. Ketika Bapak atau Ibu diam dan memberikan pertanyaan, kalian harus berbicara, misalkan seperti itu. Jadi ada waktunya kita gantian untuk berbicara. Jadi jangan ramai dulu ketika Bapak atau Ibu menjelaskan. Misalkan peraturannya seperti itu. Ketika ada siswa atau temannya yang sedang berbicara, yang lain harus mendengarkan terlebih dahulu. Jangan rebutan untuk berbicara misalkan. Membantu siswa agar mengerti akan arah tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas. Nah, ini perlu disampaikan ya, tata tertib kelas, dan melihat atau merasakan teguran guru sebagai suatu peringatan dan bukan kemarahan. Jadi kalau siswa sudah berperilaku mengganggu, maka perlu ditegur, tapi bukan suatu kemarahan, dan mengingatkan tentang tata tertib yang dibacakan tadi. Ingat tata tertib yang Bapak atau Ibu bacakan di awal tadi. Siapa yang ramai harus menyanyi misalkan. Siapa yang ramai harus menjelaskan di depan kelas misalkan seperti itu. Jadi diingatkan, bukan marah. Menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas dan bertingkah laku yang wajar sesuai dengan aktivitas kelas. Jadi diberikan tugas dengan penjelasan yang jelas oleh guru, dan siswa itu memiliki kewajiban dalam menyelesaikan tugas itu dengan baik dan berperilaku dengan baik. Yang ketiga adalah macam-macam keterampilan mengelola kelas. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama. Yang kedua, yang ini dilakukan dengan cara memusatkan perhatian. Jadi hal ini dilakukan dalam mempersiapkan siswa dalam pembelajaran dengan cara memperhatikan sikap dan mengatur tempat duduk siswa, serta memulai pelajaran setelah nampak siswa siap belajar. Jadi guru perlu memusatkan perhatian. Ayo tempat duduknya diluruskan terlebih dahulu. Misalkan ada tempat duduk yang tidak beraturan, atau sampah yang di bawah itu silakan diambil terlebih dahulu. Misalkan itu sudah menyiapkan siswa untuk belajar. Atau guru bisa memberikan motivasi, melakukan demonstrasi, memberikan hal yang menarik untuk memusatkan perhatian siswa sehingga mereka memperhatikan guru dan siap untuk menerima pelajaran. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggap. Guru memperlihatkan sikap positif terhadap perilaku siswa dan memberikan tanggapan atas perilaku tersebut yang maksud tidak menyudutkan kondisi siswa, perasaan tertekan, dan memunculkan perilaku susulan yang kurang baik. Jadi kalau ada siswa yang ramai tadi, guru harus tanggap.
Jangan dibiarkan saja ramai, nanti menjadi suatu kebiasaan. Tapi dalam berperilaku atau sikap tanggap tersebut tidak boleh menyudutkan siswa. Kita harus juga empati ke siswa atau menjaga perasaan siswa. Jangan sampai siswa itu dendam terhadap guru sehingga bisa memunculkan perilaku sosial yang kurang baik. Misalkan besok dia tidak mau masuk sekolah lagi karena sudah dimarahi sama gurunya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita juga harus mengetahui karakteristik dari siswa-siswa kita agar kita bisa memberikan tindakan yang sesuai dengan perilakunya. Misalkan kenapa dia kok selalu ramai? Apakah dia butuh perhatian atau bagaimana? Yang ketiga, membagi perhatian. Kelas terdiri dari sejumlah siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari guru. Perhatian harus terbagi dengan merata kepada setiap siswa yang ada di kelas. Nah, guru harus memperhatikan karakter siswa dan memberikan pertolongan. Misalkan guru tidak hanya di depan saja membantu siswa-siswa yang duduk di depan, tapi guru juga perlu berkeliling ke belakang. Apakah siswa yang duduk di belakang itu sudah mengerti penjelasan dari guru? Jangan-jangan dia tidak ramai karena tidak mengerti penjelasan dari guru, sehingga dia tidak bisa mengerjakan tugas, akhirnya ramai. Atau misalkan siswa yang ramai itu diminta untuk duduk di depan sehingga mendapat perhatian yang khusus dari guru. Yang keempat, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Nah, ini petunjuk itu harus jelas, membantu mengerjakan tugas dari guru. Oleh karena itu, guru harus memaparkan setiap pelaksanaan tugas-tugas tersebut sebagai petunjuk pelaksanaan yang harus dilaksanakan anak secara bertahap dan jelas. Jadi, guru perlu memberikan petunjuk yang jelas. Setelah memberikan petunjuk yang jelas, guru perlu menanyakan kepada siswa bagaimana, apakah sudah jelas dengan tugas yang akan dilakukan. Kalau siswa sudah jelas, baru guru bisa membiarkan siswa untuk mengerjakan tugasnya, baik tugas individu maupun kelompok, dan guru perlu mengecek dengan berkeliling ke kelas apakah siswa benar-benar sudah paham terhadap petunjuk dari guru. Jangan sampai ada siswa yang diam saja tidak mengerjakan karena petunjuk guru yang tidak jelas dan guru hanya diam di depan saja, tidak berkeliling sehingga tidak tahu ada siswa yang mengalami suatu kesulitan. 5. Memberi teguran secara bijaksana. Guru sebagai pemegang kendali kelas harus mampu memberikan teguran yang bijak sesuai dengan tugas dan perkembangan siswa. Sifat dari teguran tidak memberikan efek penyerta yang menimbulkan ketakutan pada siswa, tapi bagaimana siswa bisa tahu dengan kesalahan yang dilakukan. Jadi siswa itu tahu dengan kesalahannya dan guru itu memberikan teguran itu dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan suatu ketakutan. Takutnya besoknya tidak mau sekolah lagi atau trauma dengan pelajaran, tidak suka dengan pelajarannya. Sehingga siswanya tidak mau belajar lagi. Jadi teguran itu harus yang baik. Makanya jangan sampai kita menegur atau dengan melakukan tindakan fisik gitu ya, memukul gitu, jangan. Baik fisik secara halus maupun secara kasar. Secara halus itu misalkan meraba siswa itu tidak boleh, atau memukul itu tidak boleh. Kita harus menegur secara baik. Kalau yang mau rame, silakan menjelaskan ke depan kelas. Ayo diam dulu, 5 menit lagi kamu boleh berbicara, misalkan. Dan sebagainya. Yang 6, memberi penguatan ketika diperlukan. Penguatan adalah upaya diarahkan agar perilaku yang baik dapat dipertahankan oleh siswa atau bahkan mungkin ditingkatkan dan dapat ditularkan kepada siswa lain. Penguatan ini sudah kita pelajari di keterampilan memberikan penguatan. Misalkan kalau siswa sudah berhasil diem, yang ramai itu bagus, bisa diem gitu, kan lebih cantik atau lebih ganteng diam seperti itu daripada ramai, misalkan seperti itu. Jadi siswa dipuji, misalkan. Atau siswa yang ramai suruh aja duduk di depan kelas, biasanya akan diam. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Yang pertama adalah memodifikasi tingkah laku, menyesuaikan bentuk-bentuk tingkah laku ke dalam tuntutan kegiatan pembelajaran, sehingga tidak muncul prototipe pada diri anak tentang peniruan perilaku yang kurang baik. Ini adalah ada pengubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Jangan sampai siswa itu meniru atau menjadikan prototipe
dijadikan tiruan perilaku yang kurang baik. Jadi bentuk-bentuk tingkah laku itu perlu disesuaikan dengan tuntutan kegiatan pembelajaran. Kalau siswanya cenderung siswa-siswa yang visual, dia suka mendengar atau suka berbicara, maka siswa dalam kelas itu sering-sering diajak untuk melakukan diskusi daripada mendengarkan penjelasan guru. Dari diskusi kelompok dengan melakukan debat atau sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan diskusi, itu akan lebih baik. Jadi bakatnya disalurkan gitu ya. Yang kedua, pengelompokan kelompok untuk kelancaran pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran, maka kelompok yang ada di kelas harus dikelola dengan baik oleh guru. Jadi dalam pembelajaran atau diskusi atau kegiatan eksperimen, biasanya siswa dikelompokkan dengan anggota itu yang baik. Anggota dalam satu kelompok itu adalah 4-5 siswa. Dalam diskusi kelompok, siswa harus duduknya berhadap-hadapan. Misalkan ini siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4, dan siswa 5. Dan dalam satu kelompok ini, kemampuannya juga harus heterogen. Kemampuan heterogen. Heterogen maksudnya ada siswa yang pintar, ada yang kurang, dan juga ada siswa laki-laki dan ada siswa perempuan. Jadi harus campur atau heterogen. Jangan sampai kemampuannya kurang semua, karena nanti kalau kemampuannya kurang semua, kelompok ini tidak akan berjalan ketika mengalami suatu kesulitan. Atau jangan sampai semuanya pintar-pintar. Jadi harus heterogen kemampuannya. Jadi kalau mengelompokkan jangan diurutkan dari 1 sampai 5, misalkan seperti itu. Kalau untuk siswa, yang baik adalah guru tahu nilai dari siswa, kemudian dikelompokkan berdasarkan nilai itu. Dari dalam satu kelompok ada siswa yang pandai, ada siswa yang kurang. Yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Guru harus dapat mendeteksi permasalahan yang mungkin muncul dan dengan secepatnya mengambil langkah penyelesaian sehingga ada solusi untuk masalah tersebut. Jadi harus cepat memecahkan tingkah laku atau memecahkan masalah yang terjadi di dalam kelas itu. Misalkan ketika praktikum alatnya kurang. Nah, ini akan bisa mengganggu pembelajaran yang optimal. Bagaimana yang harus dilakukan guru? Misalkan praktikumnya bergantian, alatnya gantian. Setelah praktikum yang sudah mengambil data, maka bisa duduk dengan kelompoknya untuk melakukan diskusi atau melakukan analisis data, misalkan seperti itu. Jadi siswa juga bisa tetap melakukan praktikum dengan alat yang seadanya atau dengan alat yang ada. Yang keempat adalah hal yang harus dihindari dalam keterampilan mengelola kelas. Yang satu adalah campur tangan yang berlebihan, baik berupa komentar verbal atau mengintervensi aktivitas siswa. Jadi jangan berlebihan dalam memberikan komentar atau mengintervensi aktivitas. Mengintervensi aktivitas ini maksudnya ketika siswa melakukan praktikum misalkan, jadi guru yang banyak membantu kegiatan praktikum siswa. Jadi guru berkeliling ke kelompok dan membantu setiap kelompok sampai siswa tidak melakukan praktikum karena sudah dibantu oleh guru. Misalkan seperti itu. Yang dua, kelenyapan perbuatan dan tingkah laku guru yang gagal melengkapi suatu instruksi sehingga penyajian berhenti berupa saat yang sifatnya mengganggu proses pembelajaran. Misalkan guru memberikan suatu penjelasan, kemudian tidak jadi ya, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa mengganggu proses pembelajaran. Jadi siswa sudah ikut berpikir, tiba-tiba tidak jadi gitu ya. Nah, ini adalah kelenyapan suatu perbuatan. Atau misalkan ketika guru demonstrasinya gagal. Nah, ini bisa mengganggu proses pembelajaran. Seharusnya kalau demonstrasi, guru harus mencoba terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Contoh, memulai kegiatan berikutnya tanpa menuntaskan kegiatan sebelumnya dengan baik. Misalkan ketika pembelajaran itu
Seharusnya aktivitas pembelajarannya setelah siswa praktikum adalah diskusi kelompok. Namun tiba-tiba ada rapat yang dilakukan oleh guru, maka ketika siswa praktikum itu tiba-tiba guru meninggalkan siswa untuk rapat. Nah, ini tidak boleh karena tidak dapat memulai dan mengakhiri kegiatan. Mestinya praktikumnya harus diselesaikan terlebih dahulu, atau guru bisa mengakhiri kegiatan praktikum saat itu dan meminta untuk melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Misalkan kita akhiri dulu praktikum kali ini datanya sampai data ketiga ya misalkan. Padahal data yang diminta misalkan 5 data. Kita lanjutkan minggu depan karena Bapak atau Ibu mau ada rapat yang mendadak, misalkan seperti itu. Jadi harus diakhiri dengan tepat. 4. Penyimpangan, misalkan terlalu asik membicarakan suatu hal atau melakukan aktivitas yang keluar dari tujuan pembelajaran. Misalkan ketika memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, guru bercerita tentang kehidupannya zaman dulu misalkan. Tapi terlalu lama sampai menyita waktu yang banyak. Nah, itu terjadi penyimpangan. Ada kan seperti itu yang guru suka bercerita sampai lupa terhadap apa yang mau dijelaskan. Nah, ini terjadi penyimpangan, ini tidak boleh. Bolehlah bercerita sebentar, tapi jangan terlalu lama. Bertele-tele baik dalam uraian maupun dalam memberikan teguran yang sederhana menjadi ocehan yang berkepanjangan. Ini kadang ada guru yang teman kita yang melakukan kesalahan di awal pembelajaran, maka dari awal sampai akhir selama 2 jam pelajaran guru akan melakukan ocehan. Ada yang seperti itu, atau marah terhadap kelas. Nah, itu harus kita hindari karena akan mengganggu proses pembelajaran dan kita akhirnya siswa tidak belajar dan tidak mendapatkan sesuatu dalam kelas itu. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Silakan bertanya jika ada yang belum paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.